بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah yang mana pada sore hari ini kita masih dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umur, disehatkan jasmani dan rohani sehingga dapatlah kita berkumpul di tempat ini bersama-sama talabatul ilmi, menuntut ilmu, bermajlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kesehatan kita baik jasmani maupun rohani. Rezeki kita lahir batin dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kenikmatan, dapat kebahagiaan, dapat ketentraman di dalam menghidupi, di dalam menjalani kehidupan kita di alam dunia sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tercurah selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam. Pada hari ini kita membahas tentang masalah rukun Islam. Rukun Islam sebagaimana kita ketahui ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat atau istilah orang kampung basyahadat. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, mengerjakan ibadah haji bagi orang yang mampu atau orang yang puasa. Nah, inilah yang dinamakan dengan rukun Islam. Apa dalam pengertiannya rukun Islam? Rukun Islam ini kada boleh tertinggal. Kita mengaku Islam kepada Allah, kita mengakui bahwa agama Islam itu adalah agamaku. Akan tetapi pertanyaannya dengan kita, apakah rukun Islam itu sudah semuanya ada di dalam diri kita? Maksud ada di dalam diri kita, apakah kita sudah menggawi lawan sembahyang, lawan syahadat, zakat, puasa, haji dan umrah apabila mampu. Nah, ini pertanyaan lawan kita. Pertanyaan dengan diri kita masing-masing. Kita nina, sudahlah syahadat itu ada di dalam diri, sembahyang digawilan, puasa, zakat, haji digawi apa kada? Apabila kita belum menghimpun kelima-lima hukum ini, kelima-lima rukun Islam ini, kita kada dinamakan dengan orang yang Islam dengan sebenarnya di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Walau umat manusia, orang-orang yang ada sekelilingan kita ini, kampung kita di sapalunduan memadahkan kita di Islam, tetap di mata Allah, di mata Rasulullah kita ada Islam. Istilah di dalam bahasa Arab, Islamnya itu indan nas, di sisi manusia, tetapi indallah wa inda rasulihi, di sisi Allah, di mata Allah, di mata Rasulullah kita belum Islam. Nah, kehendak kita ini Islam itu indan nas dan indallah serta inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Islam kita
sempurna sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai perbandingan lawan kita melaksanakan sembahyang. Tadi sembahyang, rukun sembahyang itu kan ada berapa? Ada 13. Pertanyaannya lawan pian sabarataan, tak tinggalnya sebuting sah lah sembahyang lah. Kada sah. Misal kita ambil satu dari rukun 13 itu niat. Niat lah sudah usolli fardhul maghribi, aku sembahyang fardhu maghrib, sekalinya pian kada ruku langsung sujud salah sembahyangnya lah. Kada sah, ya kan? Demikianlah halnya kan rukun sembahyang ini rukun Islam. Orang ini mengaku Islam, mengucap sudahnya 2 kalimat syahadat, sekalinya sembahyang kada digawinya. Apalagi tamat sembahyang. Batamat sembahyang tahu yang lebih batamat. Artinya kada sembahyang sama sekali. Maka ajaran yang ini banyak sudah. Nang orang tuh batamat sama sekali sembahyang. Jangan dituruti, ya kan? Jangan dituruti. Kenapa? Apabila menuruti batamat sembahyang artinya kada digawinya lagi nang 5 waktu, zakat kada digawinya lagi, puasa kada digawinya lagi, banyak besidut kada hapun bahaji dan umrah, maka orang itu kada dinamakan Islam. Walau ilmu ma'rifatnya luas, ilmu pengetahuannya, pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala luas, tetap orang ini kada Islam ngarannya. Karena yang dinamakan Islam ini mengumpul 5 hal. 1 bersyahadat, 2 menggawi sembahyang, 3 berpuasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji dan umrah bagi yang mampu. Nah ini digaris bawahi gana-gana, diperhatikan jangan sampai tertinggal, ya kan? Apalagi ada beretikat di dalam hati pian bahwa sembahyang itu kada wajib. Nah selamat sudah dunia akhirat orang itu kada Islam sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi jangan sampai ada di dalam hati kita ini hantak meninggalkan sembahyang. Yuja lapar, datang di perumahan, datang di kabul, datang musafir, kada tagawi, silahkan jangan kada tagawi kada jadi masa cuman kainan dibayari, dikabok, ya kan dikabok. Nah kemudian kita membahas satu persatu tentang masalah rukun Islam. Pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Ini perhatikan baik-baik ya. 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang hendak masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat tersebut. Lafaz syahadat yang pertama bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aku yakin, aku bersaksi bahwa tiada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Syahadat yang pertama dinamakan dengan syahadat tauhid. Ini hafal aja ini. Ingat aja insyaallah baratan. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Nah ngarannya syahadat tauhid. Hafalnya. Nah pengertiannya itu nang alingina. Syahadat, lafaz syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya aku yakin dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah atau utusan Allah. Syahadat yang kedua ini dinamakan dengan syahadat Rasul. Ini lumrah sudah. Artinya banyak aja yang mengetahui kekanakan pun sepalihan tahu juga. Kenapa? Karena memang demikianlah adanya. Syahadat itu dibagi menjadi 2. Pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Syahadat tauhid bunyinya asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat Rasul itu bunyinya adalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jelas lah. Yang perlu kita perhatikan itu adalah syahadat tauhid kayak apa maksud dan tujuannya. Syahadat Rasul apa maksud dan tujuannya. Syahadat tauhid, syahadat Rasul, 2 syahadat ini adalah merupakan 2 jalan
bagi orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah jalannya dua. Satu, melewati syahadat tauhid. Dua, melewati syahadat Rasul. Dengan kata lain, orang yang hendak mengenal Allah kan sabarataan ba impi-impian, ya kan? Mempunyai angan-angan dan cita-cita berkehendak mengenal kepada Allah. Itulah. Bu, siapa yang hendak lawan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada tanggal hendak sabaratan hendak, karena orang yang kada mengenal kepada Allah dikatakan ya matinya gina kadanya matinya itu gelisah, matinya itu sakit, matinya itu dalam keadaan macam-macam gina yang ditemui gina. Nah, untuk mengenal kepada Allah jalannya dua macam. Satu, melewati syahadat tauhid. Dua, melewati syahadat Rasul. Dengan kata lain, syahadat tauhid ini adalah jalan tauhidul af'al ngarannya atau namanya. Sedangkan syahadat Rasul ini adalah melewati jalan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pian nahapi, pian apa ngarannya tuh, pian andak di dalam memori otak dan hati pian kayak itu. Pian resapi, pian pikirakan apa yang sampai hari ini. Kita nih sekali lagi ulun boleh dipanggilnya. Kita nih disuruh oleh Allah mengenal Allah, katalah disuruh mengenal Allah. Nah, jalan mengenal Allah, cara mengenal Allah yaitu dua. Satu, jalan syahadat tauhid atau tauhidul af'al. Dua, syahadat Rasul atau jalan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik, ini garis besarnya. Selain daripada dua jalan ini, kata kawal lagi kita hendak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahamlah po? Bo ngaranay benar. Dua jalan inilah yang bisa kita tempuh, yang kita jalani untuk sampai kepada Allah, mengenal Allah, meminandui lawan Allah. Maka bila sudah pinandu lawan Allah, disinilah orang itu nantinya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada jalan bagi seseorang yang ingin bahagia dunia dan akhirat terkecuali melewati orang itu mengenal kepada Allah dan mengenal kepada Rasulullah. Jadi orang yang banyak keisi harta kada jamin bahagia. Bujur kada. Orang banyak keisi anak kada jamin juga bahagia dan tentram di alam dunia. Kebahagiaan itu adalah orang yang mengenal kepada Allah, mengenal kepada Rasulullah. Nah, sudah tahu pian dua jalan nih. Kemudian perhatikan baik-baik lagi. Cuma dua jalan mengenal Allah, tetapi dari dua jalan mengenal Allah, satu jalan tauhidul af'al atau jalan tauhid syahadat tauhid, dua jalan nur Muhammad atau jalan syahadat Rasul. Yang paling dianjurkan sebagaimana datu-datu kita, khususnya Datu Kalampayang, beliau dari guru beliau dan guru dari beliau terus sampai kepada guru-guru beliau sampai kepada Syekh Salman radhiyallahu anhu. Manakibnya itu rancak kita membaca manakib Syekh Salman ya. Tetapi ajaran Syekh Salman kan ada pinandu sama sekali. Dari dua jalan ini yang sangat dianjurkan oleh Syekh Salman radhiyallahu anhu adalah jalan syahadat Rasul atau jalan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham kada? Jelas kada? Bo, jelas kada bo? Bo pandir sedikit nah. Jangan badanai nah. Ini terlalu tergesa-gesa, terlalu laju, ini bisa terjurang lah. Jadi kita santai-santai aja, biar sedikit tapi rasa mengerti, paham dan dapat dibawa pulik.
Nah, jalan syahadat Rasul ini yang sangat diutamakan oleh para alim ulama, yang mereka kebanyakannya menjadi wali-wali kutub, wali-wali besar, semua mereka berada di jalan syahadat Rasul atau di jalan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari dia ini ada aja sudah mendengar pengajian